Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kita berjumpa kembali mata kuliah etika profesi ya. Semoga dalam pembelajaran etika profesi ini kita bisa lebih intens ya, dalam artian teman-teman bisa mengikuti perkuliahan baik itu secara online maupun secara penugasan mandiri. Jadi saya jelaskan teman-teman untuk pertemuan ke-1, kemudian ketiga dan kelima kita online ya. Selanjutnya juga mungkin di pertemuan 9, 11, dan 13 pun kita akan online. Jadi sebelum ujian UTS, sebelum menjelang ujian UTS dan juga OS, kita ada pertemuan secara online terlebih dahulu. Nah, teman-teman untuk mata kuliah terkait dengan etika profesi ini, teman-teman mungkin saya infokan terlebih dahulu terkait dengan silabus materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, teman-teman, inti dari mata kuliah etika profesi ini, teman-teman di sini diharapkan di dalam pembelajaran ini, jadi ada capaian pembelajaran yang perlu teman-teman ketahui, yang biasa kita sebut dengan LO1, di mana di sini teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan prinsip dasar dari etika profesi. Selanjutnya, terkait dengan LO2, di sini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan kaidah-kaidah terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan etika profesi dan juga bagaimana sih profesi kita sih sesungguhnya ya. Selanjutnya teman-teman, terkait dengan LO3, bahwa di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan juga mendeskripsikan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan sesuai dengan bidang kita, bidang teknologi informasi. Selanjutnya di LO4 bahwa diharapkan bahwa tugas-tugas yang terkait dengan bidang teknologi informasi, khususnya bidang keahlian kita, mungkin di sini teman-teman bisa memberikan penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang diharapkan. Oke teman-teman, hmm, adapun materi-materi yang diajarkan di dalam etika profesi ini adalah yang pertama terkait dengan konsep dasar dari etika profesi. Jadi pahami dulu ya konsepnya, apa sih itu etika, apa itu profesi. Jadi kita pahami dulu kenapa sih kita harus belajar yang namanya etika profesi. Kemudian di pertemuan kedua selanjutnya, yang kedua ya, ini terkait dengan profesionalisme, ciri profesionalisme, tuh, termasuk di dalamnya ada kode etik terkait dengan profesional. Di pertemuan ketiga, yaitu kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis ancaman atau cheats yang dimana di sini mungkin kasusnya berhubungan dengan komputer cybercrime atau mungkin yang lainnya. Banyak sekali ya, apalagi yang terjadi di Indonesia tahun 2023 kemarin banyaknya eh, apa ya, ojol ya. Dalam artian bukan ojol, judol, judol online gitu kan. Banyak sekali web-web kementerian ya, web-web pemerintah yang di hack gitu kan. Kemudian juga banyak sekali situs-situs terkait dengan judi online itu masuk ke web pemerintah. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan IT audit, kemudian IT forensik, sampai kita juga harus tahu terkait dengan aturan terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 tentang telekomunikasi dan juga Undang-Undang terkait dengan transaksi informasi elektronik atau Undang-Undang ITE. Istirahat. Selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis provisi di bidang IT, kemudian contoh-contoh sertifikasi di bidang IT, baik yang emang dikeluarkan secara nasional oleh BNSP maupun yang dikeluarkan oleh vendor-vendor ya kan. Kemudian juga mungkin di sini teman-teman harus bisa mencari case atau studi kasus terkait dengan etika profesi ya, baik secara nasional atau mungkin
internasional. Kemudian solusi-solusinya bagaimana kalau terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan etika profesi. Jadi saya kira ini materi ini yang di dalam perkuliahan ini akan lebih luas ya, karena ini akan ini sesuai dengan profesi kita di bidang IT ya ke depannya. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa bisa mengikuti dengan seksama ya kegiatan dari etika apa mata kuliah kita profesi ini, dan ini menjadi bekal teman-teman juga mencari pekerjaan. Ini itu yang bisa disampaikan di dalam pertemuan awal terkait dengan etika profesi. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.